Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan sejahtera. Baik, kita ketemu lagi di season pertemuan kedua mengenai sistem pemindah tenaga. Kenapa sih kita masih membahas sistem pemindah tenaga? Karena sistem pemindahan tenaga ini memiliki beberapa jenis komponen-komponen yang harus dipahami secara detail. Oke, sebelum melakukan atau melanjutkan materi tentang sistem pemindah tenaga, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa memahaminya dengan lancar dan diberi kesehatan. Itu tidak lupa. Baik, kita mulai saja ke slide pertama. Apa sih itu pemindah tenaga? Nah, ini adalah materi yang sudah saya sampaikan. Jadi kita lanjut saja ke part 1. Oke, kita akan mengulang lagi. Apa sih itu pemindah tenaga? Pemindah tenaga adalah suatu komponen yang mendukung momen putaran atau tenaga yang dibutuhkan untuk mobil agar dia bisa berjalan dengan lancar atau tanpa hambatan. Baik, kita mulai saja ke kopling. Ini adalah komponen pertama dari suatu pemindah tenaga, yaitu kopling. Fungsi kopling yaitu adalah untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin dari engine ke transmisi. Jadi putaran itu langsung ke transmisi. Nah, fungsinya selain memutus dan menghubungkan, dia juga memperhalus saat pemindahan gigi. Jadi tidak ada suara kasar, suara benturan antara gigi, karena putarannya sudah diputus atau disesuaikan dari kopling ini. Komponen-komponen yang ada dalam kopling yaitu flywheel. Flywheel itu juga termasuk komponen kopling, padahal dia itu melekat di bagian engine. Saya akan terangkan secara detail. Flywheel, fungsi dari flywheel, fungsinya bukan sekedar untuk menghubungkan kampas kopling dan sama engine. Flywheel juga memiliki fungsi lain, yaitu menambah momen putaran pada engine. Jadi engine itu diseimbangkan putarannya oleh flywheel. Jadi komponen flywheel ini harus berat sama harus balancing. Kemudian dari sisi luar flywheel itu harus rata, karena dibuat untuk saya akan tandai. Nah, ini harus dibuat rata agar kampas kopling sama well itu daya geseknya itu lebih mencengkram, biar tidak ada tenaga yang terbuang. Oke. Kampas kopling juga terbuat dari suatu komponen yang dia itu keras, tapi bisa aus atau bisa habis. Kenapa sih kladis tidak dibuat dari besi? Karena logikanya besi sama besi kalau digesekkan dia akan menimbulkan energi panas yang berlebihan, sama daya geseknya pun dia tidak terlalu kuat, beda sama dengan bahan kladis. Bahan kladis ini memiliki sekat-sekatan atau bagian-bagian yang terpisah.
Bentar, detailnya. Oke. Nah, ini kan tidak, dia tidak bulat utuh, tapi dia ada jarak-jaraknya tertentu. Nah, itu berfungsi sebagai menambah daya cengkram dari kladis tersebut. Baik, itu sekilas tapi padat dari kladis. Mungkin di sini ada yang belum paham tentang kladis. Kalau udah paham, kita lanjut saja ke pressure plate. Ntar saya tandai pressure plate-nya. Ini pressure plate ini dihubungkan ke flywheel untuk mengunci atau sebagai ruang dari kladis, dan dihubungkan dengan diafragma spring. Diafragma spring fungsinya sebagai menekan kladis sama flywheel. Jadi kalau tidak ditekan, daya geseknya itu pun berkurang, sama dia fungsinya sebagai membebaskan kladis dari flywheel. Jadi saat dikopling, putaran mesin sama kladis ini tidak bisa terhubung karena disebabkan oleh diafragma spring. Diafragma spring itu prinsipnya kalau dia ditekan, dia akan mengangkat pressure plate sama kladis. Oke. Diafragma spring juga bisa ausnya itu di bagian ini release bearing. Dia lama kelamaan dia akan aus, jadi akan menimbulkan suatu jalur dari release bearing tersebut, dan dia akan, kalau terus menerus, dia akan menimbulkan kerusakan. Release probe. Nah, ini yang terakhir, release probe. Release probe gunanya sebagai pendorong dari release bearing untuk diafragma spring. Jadi dia kalau pedal kopling diinjak, dia akan menekan diafragma spring. Itu mungkin ada pertanyaan tentang kopling. Komponennya sih cukup simpel, tapi saat pemasangannya ini harus menggunakan, bentar, kita akan ke sini. Nah, ini saat pemasangan kopling diusahakan input shaftnya itu dipasang, karena kalau tidak dipasang dia tidak akan bisa terpasang, nah ini transmisinya pun tidak bisa terpasang karena lubangnya dia tidak pas. Walaupun dia selisihnya setengah senti atau 1 senti, dia tidak akan bisa masuk. Jadi diusahakan kalau memasang kopling sebelumnya disediakan ini input shaft. Mana sih input shaft? Bentar, nih input shaft ini harus dipasang. Kalau bengkel-bengkel dia memiliki input shaft yang udah aus, dan dia diakali untuk memasang kopling tersebut biar transmisinya bisa masuk. Jadi gitu teman-teman. Oke, itu adalah cara memasang kopling rem mobil. Oh iya, satu lagi, sama tanda-tanda saat kopling itu atau kladis itu sudah mulai aus atau sudah mulai menggantinya. Itu tanda-tandanya
suara mesin itu full, tapi tenaga mesin loyo, tenaga mobil itu loyo, rodanya berat untuk saat angkatan pertama. Jadi mesin itu digas full, suara mesin normal, tapi tenaganya loyo. Itu disebabkan oleh ladisnya sudah mulai aus atau sudah mulai udah mulai harus minta diganti itu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kita sebelum pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan tentang transmisi. Singkat. Oke. Penyampaian transmisi. Kita membahas transmisi sebelum besok pertemuan berikutnya. Transmisi itu sistem yang berfungsi untuk konversi torsi kecepatan. Nah, dia fungsinya itu cuma mengubah torsi atau tenaga untuk menyesuaikan kondisi jalan. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Oke teman-teman, untuk pertemuan hari ini mungkin ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan. Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Untuk tugasnya merangkum dan menjelaskan sistem pemindah tenaga. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.